Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dr. Gilang Septian yang bertugas hari ini. Nah, jadi sesuai dengan janji kita kemarin Pak, kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap tubuh Bapak. Nah, tujuan dari kita melakukan pemeriksaan fisik ini Pak, itu untuk mengetahui kenormalan atau ketidaknormalan yang terjadi pada tubuh Bapak. Nah, Pak, dalam pemeriksaan fisik ini mungkin itu agak sedikit risih dan juga sedikit sakit, tapi itu tidak apa-apa Pak, demi tegaknya diagnosis kita terhadap keadaan yang Bapak alami saat ini. Dan juga Pak, untuk memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Bapak nanti, saya minta kepada Bapak untuk Bapak nanti membuka baju ya Pak. Tidak apa-apa Pak, ini untuk memudahkan saya dalam pemeriksaan tubuh Bapak nanti. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan kali ini? Baik, karena Bapak sudah bersedia, silakan kita akan ke ruangan sebelah Pak untuk dilakukan pemeriksaan segera. Untuk pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien. Hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan inspeksi pada bagian leher pasien. Kita lihat pada bagian leher pasien apakah ada deformitas, terus adanya jaringan lunak seperti luka parut ataupun scar, terus apakah ada bagian warna yang berbeda dengan daerah lainnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan look atau inspeksi, kita lanjutkan ke bagian feel atau palpasi terhadap leher pasien. Kita raba pada leher pasien, kita rasakan apakah ada deformitas, terus apakah ada bagian yang swelling atau bagian menonjol ataupun bengkakan. Terus kita raba juga adanya bagian yang terasa hangat. Setelah kita melakukan perabaan pada bagian leher pasien, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu move atau gerakan. Nah, untuk menilai gerakan, kita menggunakan range of motion dari gerakan leher pasien. Untuk yang pertama, kita minta untuk pasien melakukan fleksi atau menunduk sampai maksimal. Setelah fleksi, kita minta pasien untuk melakukan ekstensi. Setelah melakukan ekstensi, kita minta pasien untuk melakukan fleksi lateral ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, kita minta pasien untuk melakukan rotasi atau ke kiri dan juga ke kanan. Setelah melakukan pemeriksaan itu, kita tanya pasien apakah pasien merasakan adanya nyeri, dan kita nilai untuk gerakan pasien ini normal atau tidaknya. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien, kita lanjutkan pemeriksaan badan bagian belakang pasien. Nah, untuk yang pertama, kita lakukan look atau pemeriksaan inspeksi pada bagian belakang badan pasien ini. Kita lakukan look pada bagian atas bahu sampai dengan bagian pinggang atau pinggul. Nah, kita lihat di bagian belakang badan pasien ini, kita lihat apakah ada deformitas. Terus kita lihat kontur tulangnya, apakah ada perbedaan antara kiri sama kanan. Setelah itu, kita lihat apakah ada timbulnya jaringan lunak seperti scar ataupun luka parut. Setelah itu, kita lihat apakah ada perbedaan warna atau adanya kemerahan pada bagian kulit. Setelah kita lakukan inspeksi ataupun look, lanjutnya kita lakukan feel ataupun perabaan pada bagian belakang tubuh pasien. Kita lakukan feel dari bagian bahu sampai bagian pinggang pasien dan bagian vertebrae atau tulang belakang pasien. Kita lakukan feel, kita rasakan apakah ada deformitas, terus apakah ada benjolan atau swelling, terus apakah adanya rasa hangat yang timbul pada daerah tertentu pada bagian tubuh bagian belakang pasien. Terus kita lakukan palpasi ataupun perabaan pada bagian tulang vertebrae ataupun tulang belakang pasien. Apakah ada deformitas ataupun apakah ada
benjolan. Nah, biasanya deformitas pada bagian tulang vertebre ini contohnya skoliosis, lordosis ataupun kifosis. Nah, setelah kita lakukan feel ataupun rabang pada bagian belakang tubuh pasien, selanjutnya kita lakukan range of motion ataupun move ataupun pergerakan pada tubuh bagian belakang pasien. Kita lakukan fleksi, selanjutnya kita lakukan ekstensi. Oke, setelah kita lakukan itu, kita tanya pasien, apakah pasien mengeluh adanya rasa nyeri? Setelah itu kita nilai apakah gerakan pasien itu dalam keadaan normal atau abnormal. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian posterior badan pasien, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas pasien. Nah, dari bagian bahu sampai dengan tangan pasien. Nah, untuk yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada bagian bahu pasien. Dari proximal humerus, kita lakukan juga pemeriksaan pada bagian glenohumeral joint, clavicula, sampai bagian sternum atau clavicula sternum, sampai bagian dada pasien. Nah, untuk yang pertama, kita lakukan yang namanya look ataupun inspeksi pada bagian bahu pasien. Kita lakukan inspeksi pada bagian proximal humerus. Apakah ada yang namanya jaringan lunak seperti scar ataupun luka parut? Setelah itu kita lihat apakah kontur tulangnya mengalami masalah seperti deformitas. Setelah itu juga kita lihat apakah ada perbedaan warna di bagian proximal humerus. Kita lihat juga pada bagian glenohumeral joint. Ini tidak ada yang namanya pembengkakan. Terus juga tidak ada perbedaan warna seperti kemerahan atau apa. Terus kita lihat juga lakukan inspeksi apakah ada deformitas ataupun permasalahan sama tulangnya. Terus kita lakukan inspeksi juga pada bagian clavicula sternum. Sampai ke bagian dada kita lihat apakah ada deformitas. Terus apakah ada perubahan warna seperti warna merah. Terus juga apakah ada timbulnya jaringan lunak seperti scar ataupun luka parut. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, lanjut kita melakukan feel ataupun palpasi. Kita rasa, kanan kita raba pada bagian proximal humerus sampai bagian clavicula sternum di sini. Kita raba, apakah ada deformitas? Apakah si pasien ini mengalami masalah pada kontur tulangnya? Selanjutnya kita raba juga apakah pada bagian bahunya ini ada seperti benjolan. Setelah itu kita raba apakah ada perbedaan suhu kulit. Nah, setelah kita melakukan palpasi, kita lanjutkan ke bagian move ataupun dengan melihat pergerakan pasien dengan menilai range of motionnya. Untuk yang pertama, kita minta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi. Setelah itu abduksi dan adduksi. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan rotasi eksternal dan rotasi internal. Oke, setelah kita melakukan move, kita tanya pasien, apakah pasien mengeluh adanya rasa nyeri, dan kita nilai pergerakan pasien ini normal atau tidaknya. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian bahu pasien, kita lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bagian lengan bawah pasien, yaitu dari elbow sampai dengan forearm. Nah, untuk yang pertama, itu kita lakukan inspeksi ataupun look. Kita lihat bagian dari elbow sampai dengan forearm pasien. Nah, kita lihat warna kulitnya bagaimana, apakah ada masalah dengan kontur tulang, apakah ada deformitas. Terus kita lihat apakah ada masalah seperti timbulnya jaringan lunak. Jaringan lunaknya maksudnya seperti adanya scar ataupun jaringan parut. Nah, kita lihat untuk warna kulit sekitar apakah ada yang kemerahan.
Nah, setelah kita melakukan inspeksi pada bagian elbow sampai dengan forearm, kita lanjutkan pemeriksaan fisik yaitu feel atau perabaan. Kita raba bagian elbow sampai dengan forearm. Kita raba dengan kita tanya apakah pasien adanya mengeluh rasa nyeri ketika kita melakukan perabaan. Terus juga kita raba apakah adanya masalah dengan kontur tulang seperti adanya deformitas. Terus saat kita raba apakah ada pembengkakan atau swelling. Terus juga di saat kita melakukan perabaan apakah ada bagian kulit yang terasa hangat. Nah, setelah kita melakukan perabaan atau feel, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya yaitu move atau gerakan. Nah, kita minta untuk pasien melakukan yang namanya fleksi. Setelah melakukan fleksi, ekstensi. Selanjutnya untuk bagian pergelangan tangannya untuk bagian tangannya kita lakukan pronasi. Terus ada yang namanya supinasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian pergelangan tangan bawah pada pasien dari elbow sampai dengan forearm, lanjut kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian tangan pasien. Nah, dalam pemeriksaan pada tangan pasien, kita melakukan pemeriksaan pada bagian dorsal dan juga bagian volar. Nah, untuk bagian dorsal sama halnya nanti pemeriksaannya dengan bagian volar. Untuk yang pertama, kita lakukan pemeriksaan inspeksi atau look pada bagian dorsal dan volar pada tangan pasien. Nah, kita lihat apakah ada masalah yang terjadi pada bagian dorsal sama volar tangan pasien. Kita lihat warna kulitnya. Apakah ada kelainan seperti adanya tanda-tanda merah pada kulit pasien. Terus kita lihat kontur tulangnya, apakah ada deformitas. Terus kita lihat juga apakah ada jaringan lunak yang terbentuk seperti scar ataupun jaringan parut. Sama halnya pada bagian volar. Kita lihat pada bagian volar, kita bandingkan warna kulitnya. Apakah ada timbul kemerahan pada kulitnya, terus apakah ada deformitas, terus apakah ada timbulnya jaringan lunak seperti scar ataupun jaringan parut. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, lanjut kita melakukan pemeriksaan yang kedua yaitu feel ataupun perabaan. Nah, kita lakukan perabaan pada bagian dorsal dan juga volar. Nah, untuk bagian dorsal kita lakukan yaitu dengan menekan ataupun merasakan ataupun meraba pada bagian tangan. Sembari kita menanyakan ke pasien apakah pada saat penekanan ataupun perabaan itu ada nyeri yang terasa. Nah, setelah itu juga kita lakukan perabaan, kita raba apakah ada masalah dengan kontur tulang, contohnya seperti adanya deformitas, terus apakah ada benjolan ataupun swelling. Terus saat kita meraba apakah ada suhu kulit yang berbeda atau adanya rasa hangat pada bagian kulit. Selanjutnya kita lakukan perabaan pada bagian volar. Apakah di bagian volar ini ada masalah pada kontur tulangnya seperti deformitas, terus apakah ada benjolan yang terbentuk. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan feel pada tangan pasien, kita lanjut ke bagian move, gerakan. Kita minta pasien untuk melakukan ekstensi secara maksimal. Setelah itu kita lakukan fleksi. Setelah kita melakukan fleksi, radial defisiensi dan ulnar defisiensi. Nah, setelah kita melakukan itu, kita tanyakan ke pasien apakah pasien pada saat kita melakukan move tadi pasien mengeluh adanya nyeri. Nah, setelah itu kita nilai apakah gerakan yang dilakukan oleh pasien ini normal atau tidak. Pemeriksaan fisik pada bagian ekstremitas atas, bagian posterior badan, dan juga bagian leher pasien. Lanjut kita pemeriksaan fisik pada bagian ekstremitas bawah. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian panggul pasien. Nah, kita lakukan inspeksi pada bagian panggul pasien. Kita lihat kontur tulangnya bagaimana, apakah ada deformitas. Kita lihat pada bagian pinggulnya, apakah ada namanya jaringan lunak ataupun scar ataupun jaringan parut. Setelah itu kita lihat warna kulitnya. Selain itu juga kita bandingkan antara panggul yang kiri dengan yang kanan.
apakah ada perbedaan. Setelah kita melakukan inspeksi, lanjut kita melakukan palpasi, yaitu perabaan. Nah, kita lakukan penekanan pada bagian kedua panggul ini, dan sembari kita tanya pada pasien, apakah pasien merasa adanya nyeri ataupun sakit pada saat kita melakukan perabaan. Selain itu juga, kita meraba apakah pada bagian pinggul pasien ini ada deformitas, terus apakah ada bagian yang hangat, terus apakah ada benjolan. Nah, setelah kita melakukan palpasi, lanjut kita melakukan yang namanya move untuk mengetahui normal tidaknya pergerakan pada pinggul pasien. Nah, untuk yang pertama kita lakukan fleksi, terus kita lakukan internal rotasi, terus kita lakukan eksternal rotasi, dan juga kita lakukan ekstensi. Nah, setelah kita melakukan pergerakan tersebut, kita tanya pasien apakah pasien merasakan adanya nyeri, dan kita nilai apakah pergerakan pasien tadi itu dalam keadaan normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian panggul pasien, lanjut kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian lutut pasien. Nah, hal yang pertama kita lakukan ialah melakukan inspeksi pada bagian lutut pasien atau bagian patella pada pasien. Nah, kita lakukan inspeksi pada bagian patella, di bawah patella, di atas patella, di samping kiri dan kanan lututnya. Kita lihat apakah ada yang namanya deformitas. Terus apakah ada jaringan lunak yang terbentuk seperti scar ataupun jaringan parut. Selanjutnya juga kita lihat untuk warna kulitnya. Apakah ada sisi yang berwarna merah atau bagian yang mengalami inflamasi. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, kita lanjut melakukan palpasi. Kita lakukan palpasi di setiap sisi patella untuk kita dapatkan apakah pada bagian lutut ini mengalami deformasi, terus apakah ada benjolan, terus kita rasain juga apakah ada suhu yang berbeda pada bagian kulit di patella pasien ini. Nah, setelah kita lakukan palpasi, lanjut kita lakukan move atau gerakan untuk menilai pergerakan pasien normal atau tidaknya. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita lakukan fleksi. Setelah itu kita lakukan ekstensi. Baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan lutut pasien, kita lanjutkan pemeriksaan kaki pasien. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan yaitu pada sisi medial, pada sisi lateral, dan pada bagian belakang kaki pasien. Hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan inspeksi. Kita lihat pada bagian kaki pasien, kita lihat kontur tulangnya, apakah ada deformitas. Selanjutnya, apakah ada timbul jaringan lunak seperti scar ataupun luka parut. Selanjutnya, kita lihat untuk warna kulitnya. Apakah ada perbedaan warna kulit atau adanya timbul bercak merah karena adanya inflamasi. Setelah kita melakukan inspeksi, kita lakukan yang namanya palpasi. Kita raba pada bagian kaki pasien, kiri dan juga kanannya. Sembari kita menanyakan ke pasien, apakah pasien ada mengeluh nyeri pada saat pemeriksaan. Selain itu juga, kita lakukan palpasi ini untuk mengetahui apakah pada kaki pasien ini mengalami deformitas. Selain itu juga, mungkin adanya benjolan atau swelling, dan kita saat melakukan perabaan ini mengetahui apakah ada bagian yang suhu kulit yang berbeda atau adanya pada bagian kaki ini yang hangat. Nah, setelah kita melakukan yang namanya palpasi, lanjut kita bagian move atau range of motion
pergerakan kaki pasien. Palpasi pada kaki pasien. Lanjut kita melakukan move atau mengetahui range of motion dari pergelangan kaki pasien. Untuk yang pertama, kita minta pasien untuk melakukan plantar fleksi. Setelah melakukan plantar fleksi, kita lakukan dorsofleksi, terus inversi, dan eversi. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan fleksi jari-jari kakinya dan ekstensi.